Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lagi bersama saya Rian Shetner. Sekarang kita sudah sampai di bab 9, yaitu mengenai port security. Jadi, di sini saya sudah membuat sebuah topologi. Kita akan menyambungkannya dulu. Jadi, cara kerja port security itu, misal switch ini terhubung ke seluruh device, kecuali ke hacker ini menggunakan port. Misalnya hacker ini mau menghack port ini. Lalu jika hacker itu mengirim paket, nantinya paket itu tidak bisa terkirim karena nantinya port itu akan diblokir oleh port security. Di port security itu ada yang namanya security violation. Nah, untuk violationnya ya kita akan pelajari yang shutdown terlebih dahulu. Kita akan pasang IP di server 1. Ini kita isikan 192.168.50.1. Lalu di server 2 192.168.50.2. Lalu server 3 192.168.50.3. Lalu server 4 192.168.50.4. Di klien 192.168.50.5. Lalu untuk hacker 192.168.50.6. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket dari server 1 ke server 2. Sini successful. Lalu dari server 3 ke klien. Sini juga successful. Nah, untuk konfigurasi port security-nya kita bisa ke switch. N lalu config. Nah, untuk range-nya itu berarti dari 1 sampai 4. Interface range FA 0/1 sampai 4. Lalu untuk konfigurasi port security kita ke mode akses dulu. Switch port mode akses. Kita akan konfigurasi itu yang mengarah ke server 3. Interface FA 0/3. Switch port security lalu switch port security MAC address. Nah, untuk MAC address-nya kita bisa lihat dulu di server 3. Kita ke config, lalu fast ethernet 0. Yang di sini ada MAC address dari server 3, kita akan copy saja. Lalu kita kembali masuk di switch. Nah, di sini kita paste. Kalau sudah, kita enter. Oh, maaf, di sini ada typo. Lalu kita aktifkan switch port security maksimum 1. Nah,
Ini maksudnya adalah enter, lalu switch port security violation shutdown, enter. Nah, jadi fungsi dari violation shutdown itu ketika ada MAC address yang interface-nya akan dimatikan. Sekarang kita akan coba pengujian. Kita akan kirim surat dari server 3 ke klien. Nah, di sini kan sukses. Lalu kita akan coba hapus kabel yang dari server 3. Lalu kita akan coba hubungkan hacker ke switch. Kita tunggu sampai hijau dulu. Lalu kita akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini tuh hasilnya fail karena untuk portnya itu dimatikan. Nah, ini berwarna merah. Kita akan hapus dulu. Lalu kita hubungkan lagi ke server 3. Nah, untuk menyalakan portnya lagi, kita bisa masuk ke switch 0. Lalu di sini kita bisa ketikkan shutdown, lalu no SH. Sekarang kita akan coba kirim paket dari server. Kita tunggu dulu sampai hijau. Nah, kita kirimkan paket dari server 3 ke klien. Nah, di sini itu sukses ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang MAC address sticky. Jadi di konfigurasi tadi saat kita mau memasukkan MAC address kan kita harus mengecek dulu MAC address-nya di server 3, lalu di copy dan ditempel di switch-nya. Tetapi dengan MAC address sticky kita tidak perlu melakukan itu. Nah, cara kerjanya, switch akan mendeteksi port pertama yang terhubung ke interface. Kita akan konfigurasikan. Kita ke switch, lalu di sini kita ketikkan switch port security MAC address sticky. Kita enter, lalu kita ketikkan 2SH port security interface FA0/3. Kita enter. Nah, di sini untuk matriksnya itu kan sudah masuk. Lalu di sini saya akan membahas tentang violation. Kita ketikkan switch port security violation. Nah, di sini itu ada 3, yaitu protect, restrict, dan juga shutdown. Kalau protect dan shutdown itu sebenarnya sama, yaitu memblokir paket. Tetapi kalau shutdown itu dia mematikan portnya. Kalau misal restrict itu dia walaupun portnya nyala, tapi dia tidak dapat mengirim paket karena diblokir. Kalau shutdown itu dia dari portnya itu sudah terblokir langsung. Saya akan konfigurasikan sticky di server 2. Di sini kita exit saja. Lalu kita ke interface FA0/2. Lalu kita ketikkan switch port security. Kita enter, lalu switch port security MAC address sticky, lalu switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation shutdown, enter.
Lalu kita akan coba kirim paket dari server 2 ke klien. Server 2 ke klien. Nah, di sini tuh sukses. Kita akan coba hapus kabelnya. Lalu kita hubungkan ke hacker. Nah, kita akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini itu dia fail dan juga portnya itu berwarna merah. Tandanya portnya itu diblokir. Terus kita akan coba hapus dulu portnya. Lalu kita sambungkan lagi ke ke server 2. Nah, kita akan nyalakan lagi portnya. Kita masuk ke switch. Lalu kita exit. Lalu interface FA02. Kita ketikkan shutdown, lalu no shutdown. Ini sudah dijawab. Kita akan coba kirim paket dari server 2 ke klien. Dan itu sudah sukses ya teman-teman. Nah, tadi saya kan sempat membahas tentang violation protect dan juga restrict. Kalau tadi yang shutdown kan kita sudah konfigurasi. Sekarang saya akan konfigurasi dulu yang protect. Nah, jadi perbedaan dari protect dan restrict itu kita akan coba lihat dulu di switch. Kita ketikkan switch port security violation, ketikkan USH port security interface FA0/3. Jadi untuk yang protect itu kalau security violation count-nya itu 0. Nah, jadi misalnya dari hacker ke klien itu untuk security violation count-nya itu tetap 0 saat kirim paket. Terus misalnya restrict di bagian security violation count-nya itu ketika MAC address lain MAC address dari server 3 kirim paket itu akan terhitung. Misalnya nanti paket ini menjadi 1 atau berapa sesuai dengan berapa kali hacker mengirim paket. Sekarang saya akan konfigurasikan untuk yang violation protect. Kita exit. Di sini saya akan menggunakan yang server 1. Jadi untuk interface-nya kita pakai yang interface FA0/1. Kita ketikkan switch port mode access, lalu switch port security, lalu switch port security MAC address sticky. Kita enter. Lalu switch port security maksimum 1. Lalu switch port security violation protect. Kita akan coba kirim paket dari server 1 ke klien. Nah, di sini itu sukses. Kita akan coba hapus portnya. Lalu akan kita sambungkan ke hacker. Lalu kita akan kirim paket dari hacker ke klien. Nah, ini itu hasilnya fail. Karena untuk paket itu diblokir tapi portnya tetap menyala. Kita akan hapus kabelnya. Lalu kita hubungkan lagi ke server 1. Lalu kita coba kirim paket dari server 1 ke klien. Nah, di sini sudah sukses. Lalu selanjutnya kita akan coba konfigurasikan yang restrict. Kita akan memakai yang server 4. Kita ke switch. Di sini kita exit saja. Lalu kita masukkan interface FA0/5. Kita enter. Lalu switch port mode access. Lalu switch port security. Lalu switch port security MAC address sticky. Lalu switch port security
maksimum 1, lalu switch port security violation restrict. Kita enter, lalu kita coba cek 2SH port security interface FA0/5. Enter. Nah, di sini violation count-nya itu kan 0. Kita akan coba kirim paket dari server 4 ke klien. Nah, di sini itu sudah successful. Lalu kita akan coba hapus kabelnya dari server 4. Lalu kita hubungkan ke hacker. Kita kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini itu gagal. Kita akan coba cek dulu. Interface FA05. Nah, di sini itu violation count-nya itu menjadi 1. Karena tadi kita baru 1 kali mengirim paket ke klien. Dari pengiriman paket yang gagal itu akan tercantum di violation count ini. Jadi ini adalah riwayat paketnya ya teman-teman. Sekian materi di bab 9 kali ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.